akan ada konversi dari keluarga ke rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada video saya sebelumnya itu saya menyebutkan bahwa dalam kegiatan pemutakhiran sensus pertanian 2023 itu akan ada yang namanya istilah konversi dari keluarga ke rumah tangga. Iya, akan ada konversi dari keluarga ke rumah tangga. Karena pada dokumen pemutakhiran sensus pertanian 2023 yaitu dokumen L1, nama-nama yang ada di kolom 2 adalah nama-nama kepala keluarga, bukan nama-nama kepala rumah tangga. Sementara yang diminta dalam dokumen L2 adalah nama-nama kepala rumah tangganya juga. Nah, makanya di dokumen L1 pemutakhiran itu di kolom 9-nya nanti akan dimunculkan atau diminta siapa nama kepala rumah tangga dari bangunan yang kita data. Sebelum kita bahas masalah mengenai apa itu kepala rumah tangga dan apa itu anggota rumah tangga dan sebagainya, itu kita flashback dulu bahwa yang namanya keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam kartu keluarga. Jadi orang-orang yang ada dalam kartu keluarga itu bisa jadi suami, istri, anak, bisa jadi suami istri, bisa jadi suami dan anak saja, atau bisa jadi si istri dan si anaknya saja. Nah, sekarang ketika di kartu keluarganya berbunyi siapa saja yang ada di dalam kartu keluarga, maka di kartu keluarga itu nanti itulah yang kita namakan keluarga. Nah, yang itu keluarga yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Tapi pada kenyataannya di lapangan bisa jadi di dalam kartu keluarga itu nanti akan ada yang namanya si suami, istri, anaknya dan mertuanya, atau si suami, istri, anak atau orang tuanya ataupun anaknya yang sudah menikah itu masih dimasukkan. Itu masih sangat umum terjadi di wilayah kita. Nah, di sini di konsep sensus pertanian 2023 ini kita di kolom 2 itu sudah terpisah menjadi namanya kepala keluarga. Namun ketika ketemu dengan kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, di mana dalam satu kartu keluarga itu masih ada nama orang tua, masih ada nama mertua, masih ada nama anak yang sudah menikah, maka itu nanti kita sendiri yang akan memecahkannya di bagian kolom bawah di blok 5A atau di 5B-nya. Nah, sekarang kita sudah tahu keluarga itu adalah pengertiannya seperti yang saya sebutkan tadi, dan orang-orang yang ada dalam kartu keluarga adalah anggota keluarganya. Nah, dengan catatan anggota keluarga tadi adalah orang-orang yang menetap bersama dengan keluarga tersebut selama setahun atau lebih. Jadi ada konsep barunya adalah bahwa orang-orang yang dalam kartu keluarga itu akan menetap di sini di dalam bangunan tersebut selama 1 tahun atau lebihnya. Jadi dia harus pegang konsep penduduk dulu. Nah, ketika ada keluarga maka ada keluarga pertanian. Nah, keluarga pertanian ini pada intinya adalah orang-orang yang berusaha di sektor pertanian atau orang-orang yang mata pencahariannya itu sebagai petani. Makanya dikatakan itu adalah keluarga pertanian. Sementara konsep rumah tangga itu pada intinya bedanya dengan keluarga adalah seperti ini. Ketika dalam satu bangunan itu rata-rata di wilayah kita adalah satu rumah tangga. Meskipun di dalam bangunan itu ada anak yang sudah menikah, atau ada orang tua yang tinggal di dalam bangunan itu, atau ada mertua yang tinggal dalam bangunan itu. Itu biasanya satu rumah tangga. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika ada anak yang sudah menikah tinggal dalam rumah itu, ada orang tua yang sudah dalam rumah itu juga, ada mertua yang tinggal dalam rumah itu juga, itu artinya biasanya di masyarakat kita mereka itu makannya dari satu dapur, makannya dari menu yang sama setiap harinya, satu kali masak untuk semua orang dalam rumah, termasuk anak yang sudah menikah, termasuk mertua, termasuk orang tua. Artinya ketika mereka makan sumbernya itu dari satu dapur yang sama, dari duit yang sama, maksudnya dari siapa saja yang beli boleh, tapi dalam artian
masaknya itu di satu tempat yang sama dan bersama-sama makan semuanya, tidak terpisah. Si mertua masak sendiri dengan uangnya sendiri, tidak. Nah, ini konsep yang seperti itu artinya di rumah itu ada satu rumah tangga. Memang nanti kita akan temukan bahwa dalam satu bangunan ada lebih dari satu rumah tangga. Ketika misalnya orang tua yang tinggal dalam rumah itu dia punya uang sendiri, dia mau masak sendiri, jadi makanan dia masak sendiri walaupun di dapur yang sama. Terus anaknya yang di rumah itu juga masak sendiri walaupun di dapur yang sama dengan uang anak sendiri. Itu bisa dua rumah tangga. Tapi yang lazimnya di wilayah kita dalam satu rumah itu adalah satu rumah tangga. Tapi dalam satu rumah ketika ada orang tua, ada mertua, ada anak yang sudah menikah, artinya dalam satu rumah itu lebih dari satu keluarga. Karena kenapa? Karena orang tua itu sudah ada kakak sendiri, anak yang sudah menikah walaupun belum buat kakak sendiri tapi sudah harus membuat kakak sendiri, dan mertua pun begitu, sudah punya kakak sendiri. Artinya keluarganya itu lebih dari satu, tapi rumah tangganya itu satu. Nah, kepala rumah tangga itu secara pengertiannya, kepala rumah tangga itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga tersebut. Nah, jadi orang yang bertanggung jawab itu dalam artian siapa yang menyediakan atau bertanggung jawab untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah. Untuk kebutuhan makan itu uangnya dari siapa. Untuk kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan pokok maupun sebagainya itu dari siapa. Itu biasanya yang disebut kepala rumah tangga. Namun lagi-lagi lazimnya di wilayah kita adalah ketika kita tanya kepala rumah tangga, orang-orang akan menunjuk yang menjadi kepala rumah tangga, tetangga kiri kanannya akan menunjuk bahwa yang menjadi kepala rumah tangganya adalah ketika itu rumah orang tuanya ya si bapaknya yang jadi kepala rumah tangga. Tapi ketika di rumah itu ada rumah anaknya yang laki-laki yang sudah menikah, misalnya si A, maka si A yang akan dijadikan kepala rumah tangga oleh orang-orang di sekitar. Nah, sekarang tinggal kita sendiri mau menafsirkannya, mau membuat siapa yang jadi kepala rumah tangganya. Atau bisa jadi solusi lain adalah kita tanyakan saja pada orang yang dalam rumah, di sini yang bertanggung jawab untuk kehidupan sehari-hari siapa? Tanpa kita melihat ini rumah siapa, itu bisa kita kembalikan kepada respondennya nanti. Nah, ketika ada kepala rumah tangga, maka akan ada anggota rumah tangga. Seperti kata saya tadi, anggota rumah tangga ini adalah orang yang biasa tinggal dalam rumah itu. Baik kepala rumah tangganya sendiri, baik pasangannya, baik anaknya, baik menantu, baik cucunya ketika ada di situ, baik orang tuanya atau mertuanya atau orang lain seperti adiknya, seperti orang asisten rumah tangganya, seperti supir atau orang-orang lain yang ikut bersama keluarga tersebut. Nah, itu tetap dimasukkan sebagai anggota rumah tangga. Makanya ketika kita bicara anggota rumah tangga, jumlahnya kadang itu lebih banyak daripada yang namanya jumlah anggota keluarga. Karena masuklah tadi si menantu, masuklah orang tua, mertua, masuklah adiknya, masuklah keponakan, masuklah asisten rumah tangga, masuklah supir di sana. Jadi ketika bicara anggota rumah tangga, rata-rata atau dominannya atau seringnya lebih banyak jumlahnya daripada yang namanya anggota keluarga. Nah, ketika ada anggota rumah tangga dan kita ini membahasnya yang namanya sensus pertanian, artinya kita cari adalah rumah tangga pertanian. Artinya rumah tangga pertanian adalah rumah tangga di mana di dalam bangunan tersebut ada yang berusaha di sektor pertanian. Jadi berusaha dalam sektor pertanian itu bisa hasilnya dia gunakan sendiri atau makan sendiri. Ini biasanya untuk petani padi. Petani padi itu tetap dianggap petani ketika padinya tidak dijual, itu tetap dianggap sebagai petani padi. Beda dengan subsektor yang lain. Ketika subsektor horti itu si petani boleh makan tapi harus juga ada yang dijual. Itu konsep di sensus pertanian ini. Jadi ketika dia selain sektor tanaman pangan atau selain pangan, dia harus dijual. Nah, jadi rumah tangga pertanian adalah orang-orang yang bergerak atau berusaha atau punya kegiatan mengelola lahan pertanian yang hasilnya sebagian besar untuk dijual. Nah, ketika kita bicara rumah tangga ini
mungkin kita juga akan ketemu dengan wilayah-wilayah kondisi khusus. Kondisi khusus misalnya ada yang menyewa dalam artian menyewa kamar atau ngekos gitu. Tapi makannya diurus sendiri, maka itu artinya nanti orang-orang yang menyewa itu sudah dianggap satu rumah tangga sendiri karena dia ngurus makannya sendiri. Lalu ada keluarga yang tinggal berpisah di 2 bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur. Asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam SRS yang sama, maka dianggap satu rumah tangga. Nah, ini juga akan kita temukan nanti di wilayah kita ketika ada orang tua dan anak yang tinggalnya di rumah yang berbeda, tapi masih dari satu RT atau satu dusun, maka ketika si anak ini makannya dari orang tua, maka si anak dianggap bagian dari rumah tangga orang tuanya. Jadi jangan didata sendiri si anaknya kalau anaknya makannya kebutuhan sehari-harinya dari orang tua. Lalu ada termasuk rumah tangga biasa juga adalah pemondok dengan makan atau indekos yang jumlah pemondoknya kurang dari 10 orang dengan makan. Jadi kalau dia ngekos gitu, dalam satu kosan itu jumlah yang ngekosnya kurang dari 10 orang, maka di orang-orang yang ngekos tadi itu masuk ke anggota rumah tangga dari ibu kosnya ketika mereka itu ngekos juga dengan makannya. Jadi artian ibu kosnya yang menyediakan makanan, anak-anak kosnya itu masuk jadi bagian rumah tangga si ibu kos. Nah, tapi kalau lebih dari 10 orang, maka rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan merupakan rumah tangga biasa. Sedang yang mondok dengan makan dianggap sebagai rumah tangga khusus. Nah, ini rumah tangga biasanya berarti kita lihat nanti itu adalah berapa jumlah anak yang ngekos di sana dengan makan. Lalu, jika beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar, nah ini biasanya kan untuk teman-teman yang kerja itu satu kamar beberapa orang. Nah, dalam satu kamar beberapa orang ini, walaupun pengolahan makannya sendiri-sendiri, maka setiap kamar dianggap satu rumah tangga biasa. Jadi dalam artian, jadi ada satu kamar itu ngekos, orang kerja mungkin karena mereka udah punya penghasilan sendiri, makan cari sendiri. Walaupun mereka ngatur kehidupannya sendiri-sendiri, tapi karena mereka itu tadi tinggal dalam satu kamar, satu sensus yang sama, satu bangunan fisik yang sama, maka orang yang dalam satu kamar itu dianggap sebagai satu rumah tangga. Tidak melihat bahwa mereka itu pengolahan makannya sendiri-sendiri, tapi yang dilihatnya adalah bahwa mereka dalam satu bangunan sensus yang sama. Lalu termasuk rumah tangga biasa adalah orang-orang yang mengurus asrama, mengurus panti asuhan, mengurus lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya yang tinggal sendiri maupun sama istri serta anggota rumah tangga lain. Jadi dalam artian ketika kita ketemu panti asuhan, pondok pesantren atau lembaga pemasyarakatan itu kan biasanya ada yang jaga. Nah, orang-orang yang menjaga ini ketika dia tinggal di wilayah pondok atau wilayah pesantrennya itu, tinggalnya ini nanti kita pisahkan dia dengan anak-anak pondok dan anak-anak pesantren atau LP itu. Kenapa? Karena mereka sudah dianggap sebagai rumah tangga biasa, bukan rumah tangga khusus. Karena kalau pondok pesantren, panti asuhan, LP itu sebenarnya adalah rumah tangga khusus. Tapi untuk pengurusnya, orang-orang yang tinggal sekitaran pondok, pesantren atau LP itu dianggap sebagai rumah tangga biasa. Dan ketika dia petani, maka orang-orang tadi harus kita masukkan juga ke dalam dokumen L1 dan L2. Tapi ketika dia bukan petani dan itu adalah wilayah snowball, maka si pengurus asrama, pengurus panti, dan pengurus LP itu bisa tidak kita masukkan. Karena untuk wilayah snowball yang kita masukkan adalah hanya orang-orang yang mata pencaharian sebagai petani saja. Nah, itu informasi yang bisa saya bagi mengenai konversi keluarga ke rumah tangga dalam kegiatan sensus pertanian 2023. Semoga informasi dari saya ini dapat memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman yang akan melaksanakan pelatihan dan pelaksanaan lapangan kegiatan sensus pertanian 2023. Tetap semangat, berpikiran positif, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.